Nama gue Zefran, biasa dipanggil Z. Umur gue 25 tahun. Zodiak gue Aries, si kambing conge. Cerita ini bermula saat gue berada di titik paling rendah dalam hidup gue. Ya, kayak rock bottom, down banget. Bahkan, gue sempat beberapa kali kabur dari rumah. Yang dikarenakan gue gak terlalu akur sama bokep. Maaf suka keceplosan. Bokap maksudnya. Gue terakhir dari sebuah hubungan tanpa ikatan pernikahan. Nyokap pernah cerita kalau bokap hampir gak mau tanggung jawab. Jadi, selama beberapa tahun, nyokap gue yang banting tulang demi hidupin gue. Sampai-sampai, saking gak keurusnya, gue pernah juga tinggal beberapa bulan sama om tante gue. Tapi, singkat cerita, akhirnya bokap kandung gue mau tanggung jawab. Mungkin udah dapat hidayah kali ya. Akhirnya berlangsunglah sebuah pernikahan resmi antara bokap dan nyokap ketika umur gue sekitar 5 tahunan. By the way, bokap kerja di kapal pesiar, perusahaan luar gitu. Jadi dari kecil sampai gue remaja, bisa dibilang kita ini gak deket. Bahkan jarang ketemu juga. Sefluid info gak penting. Bokap berlayar bisa 8-12 bulan. Itu pun ketika balik di Indonesia gak sampai 3 bulan. Kayak mampir doang isi pulsa, terus balik lagi gitu. Gue akui, bokap memang tanggung jawab untuk nafkahi keluarga. Tapi dalam hati kecil gue ngerasa kurang merasakan kasih sayang bokap. Skip. Singkat cerita, gue kuliah di salah satu universitas swasta di Depok Cyber City. Selama kuliah, gue orang yang aktif di UKM. Tapi UKM doang loh ya. Kalau ada matkul mah, tetap cabut ke kosan temen. Dari kebiasaan gue yang suka nongkrong gak jelas sampai pulang malam, akhirnya gue kena semprot bokap. Kadang, bokap gak cuma sekedar ngomel doang, tapi kaki sama tangannya ikut-ikutan nimbrung ngehajar gue. Asli, di situ gue makin jauh dan ngebenci bokap gue. Tapi jujur, selama gue kuliah, yang bayar kuliah itu adiknya bokap. Karena bokap udah pensiun dari kerjaannya. Padahal selama kerja gaji bokap terbilang gede banget loh. Tapi keluarga gue kurang bisa investasi dan nabung. Jadi res-resan gaji bokap gak ada rasanya. Parahnya lagi, uang yang seharusnya buat bayar semesteran kuliah gue malah dipakai buat bokap. Alhasil kuliah gue mangkrak sampai sekarang. Oh iya, ngemeng-ngemeng, gue tuh sebenarnya 7 bersaudara. Dan gue sebagai anak pertama punya tanggungan 6 saudara di punduk gue. Secara bokap sama nyokap gue udah gak bisa diandelin. Buatnya rajin, ngurusnya keteteran. Back to the topic. Dari tekanan hidup yang silih berganti, hal ini ngebuat diri gue jadi orang yang gak tahu arah. Ujung-ujungnya gue mau gak mau harus jadi tulang punggung keluarga. Secara kalau ngandelin bokap doang yang sekarang cuma jadi supir taksi online, gak akan ngangkat hidup keluarga. Dari sinilah, gue muter otak buat ngehold kuliah gue sebentar dan memutuskan jadi ojek online. Sampai suatu ketika gue dapat orderan ke kota daerah Bogor, nih CS dari awal naik sampai di perjalanan selalu bilang, "Mas, jangan ngebut-ngebut ya, saya mau nelpon orang." Gak tahu kenapa jalanan siang itu berasa sepi. Gue dengan jelas bisa dengar obrolan mereka di telepon. Sebenarnya sih gak sopan ya, tapi bisa gue simpulin, di CS lagi ngobrol sama Tante Girang. Iya, Tante Girang. Jiwa patriot gue berdegup kencang. Seolah ini momen surgawi gue. Sampai terlintas di pikiran, apa gue jadi berondong tante-tante aja ya? Kan mayan, bisa jajanin adik gue Ciki kiloan. Dengan skill speak menyepik tingkat dewa, tuh CS, gue bujuk buat ngenalin gue ke itu tante via chat. Gue presentasiin ke dia betapa miskinnya gue dan latar belakang gue yang suram. Alhasil, gue kecelup di dunia perberondongan duniawi. Dan ya, nyatanya gak seenak dan segampang yang kalian bayangin. Hidup jadi berondong tante itu keras bos. Nih gue kasih tahu ya, tolong disimak. Syarat awal aja, kita udah diwajibin buat nyetor foto vulgar ke agen penyalur. Bahkan, sampai kita harus nyiapin sejumlah uang DP kontrak. Gue yang waktu itu emang lagi miskin tingkat gembel, tetap ngotot, maksain untuk nyanggupin tuh syarat.
kalau kita keterima jadi berondong para tante, duit DP di awal kontrak itu bakalan naik bisa sampai 3 kali lipat. Kalau nggak keterima, duit kita dibalikin utuh. Nah, masalahnya, ketika gue udah nyanggupin itu semua, mendadak gue kepikiran, apa iya ini sebenarnya yang gue butuhin untuk keluar dari masalah hidup? Gue ngerasa ini gak bener. Dan gak tahu kenapa gue milih buat ngilang gitu aja tanpa berharap lebih. Tapi, namanya sial ya sial. Nasi udah berubah jadi lontong sayur. Gue keterima jadi berondong tante tajir ketika gue udah berharap gak kepilih. Pilihannya cuma 2. Pertama, gue lanjut terus dan jadi berondong simpanan tante tajir selama 6 bulan dengan uang 300 juta plus enak-enak. Atau ganti balik tuh uang karena gue udah ngelanggar kontrak. Tapi duit segitu dari mana? Secara gue lagi jatuh sejatuh-jatuhnya. Mulai saat itu gue kucing-kucingan sama tuh tante. Bahkan gue dapat ancaman dari si tante ini. Kalau dia bakal nyamperin rumah gue dan buat gue malu di lingkungan gue. Ya gue jiper lah. Makanya gue mutusin buat gak balik rumah. Serba parno. Gue cabut ke om gue yang dulu pernah ngerawat gue. Di situ gue ngintil nemenin om gue buat ngawasi sebuah proyek di kantornya selama 3 bulan. Makan tidur gue di kantor. Kadang gue bantu ini itu. Dari ngefotokopi, beli nasi padang buat atasan. Bahkan bantu-bantu OB sekedar nyapu atau ngepel kantor. Kadang gue curhat ke tuh OB. Apa yang perlu gue ceritain? Kecuali soal jadi simpanan tante-tante, itu gue keep rapet-rapet. By the way, karena gue kuliah di jurusan IT, jadi gue selalu dipercaya buat handle jaringan kantor. Tapi gak cuma itu aja. Hari demi hari gue lalui meskipun ngerasa capek. Pengen balik ke rumah, tapi gue takut. Takut itu tante ngelabrak gue. Dan gue juga gak mau balik dengan tangan kosong. Gak tahu kenapa di saat sedih, gue keinget keluarga. Gue buka dompet, ada foto bokap dan nyokap. Yang awalnya gue benci bokap, malah jadi rindu. Asli gak bohong. Singkat cerita, 3 bulan berlalu dan proyeknya udah kelar. Status gue digantungin gitu aja. Selang 2 atau 3 hari, gue dipanggil ke ruangan HRD. Finally, gue ditawarin kontrak probation selama 6 bulan. Kalau oke, dites lagi buat layak apa enggaknya jadi karyawan di sini. Sumpah, gue seneng banget dong. Dari sini, gue makin giat buat kerja. By the way, om gue itu project manager di kantor ini loh. Tapi gue gak berharap lebih dari power dia. Karena gue mau buktiin kalau gue bisa dengan hasil kerjaan gue. Pelan tapi pasti, lama-lama dapat gaji pokok yang udah di atas UMR. Akhirnya, gue bisa bantu keluarga yang nabung buat masa depan adik-adik gue. Kabar baiknya, hubungan gue sama bokap jadi lebih akrab. Gue sadar, apapun itu gak ada yang namanya instan.